Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai dengan 25. Dan berita baiknya hari ini adalah ini bagian terakhir dari kitab 2 Samuel. Hore gitu ya. Gak kerasa ya, kita sudah baca Rut 1 dan 2 Samuel, dan pada saat ini adalah bagian yang terakhir dari kitab 2 Samuel. Oleh karena itu, saudara jangan lupa untuk membacanya dan merenungkannya bersama-sama dengan saya. Saudara, setelah Daud menerima penyakit sampar, artinya dia memilih untuk terkena tulah penyakit sampar bagi dia dan juga bangsa Israel, maka memang pasti akan menimbulkan kesulitan bagi bangsa itu. Dan Tuhan melihat hal itu, lalu kemudian Tuhan akan menghentikan tulah tersebut. Tuhan melihat bahwa bangsa ini tidak mungkin lama-lama terkena penyakit sampar, maka Tuhan memberikan satu persyaratan kepada Daud. Dia mengutus seorang Gad kepada Daud untuk menyatakan supaya dia mendirikan sebuah mezbah. Lalu Daud menyanggupinya. Jadi ketika dia akan mendirikan mezbah tersebut, penyakit samparnya itu masih tetap berlangsung. Lalu kemudian dia mencari tempat, lalu dia bertemu dengan seorang yang bernama Araunah. Araunah ini memiliki tanah yang baik, bahkan ada kambing, lembu, dan lain sebagainya. Artinya mungkin itu adalah sebuah peternakan yang sangat luas begitu. Dan Daud bermaksud membeli tanahnya Araunah. Namun Araunah tahu bahwa ini diperuntukkan untuk membangun sebuah mezbah, apalagi yang meminta seorang Raja Daud, maka Araunah merelakannya, memberikan secara gratis dan cuma-cuma. Seharusnya sih kita kalau dikasih begitu oke gitu ya, artinya oke deh, deal begitu ya, lumayan ngurangin budget kerajaan begitu ya. Tetapi ternyata Daud tidak memilih hal itu. Daud tetap ingin membeli tanahnya Araunah. Mengapa? Sederhana sekali. Karena nanti di kemudian hari jika Araunahnya ini meninggal, mungkin keturunannya akan bisa mengklaim tanah tersebut. Kan nggak lucu ya, tanah yang ada mezbahnya diklaim oleh keturunannya. Ya sama seperti misalnya tanah gereja yang masih milik pribadi, lalu kemudian tanah gereja, kemudian si pemilik daripada tanah itu meninggal, keturunannya menuntut tanah itu, padahal sudah ada bangunan gereja. Padahal dulu perjanjiannya tidak diperjualbelikan dan lain sebagainya. Banyak kan kasus-kasus seperti ini. Nah, Daud menghindari hal-hal yang demikian. Dia tetap membeli, lalu kemudian mempersembahkan di membangun mezbah, lalu mempersembahkan korban keselamatan bagi Tuhan. Dan seketika itu juga, tulah itu pun berhenti. Saudara, apa yang bisa kita lihat di sini sih? Sederhana sekali. Bahwa ketika Daud melakukan dosa, yaitu tidak lagi percaya, tidak lagi bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan tanda petik tulah kepada Daud. Ini beneran, kalau bukan tanda petik ya, benar-benar tulah kepada Daud. Dan itu sebagai hukuman. Lalu ketika Daud berproses, dia sadar, lalu dia berproses untuk tidak dikasih lagi tulah itu merupakan satu proses yang tidak pendek, tetapi panjang. Artinya saudara sekalian, konsekuensi dari dosanya Daud itu panjang, yaitu rakyatnya harus kena tulah, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya, belum lagi dia harus membeli tanah, membangun, lalu kemudian baru mempersembahkan korban, baru tulah itu berhenti. Tuhan ingin mengajarkan kepada Daud dan juga kepada kita bahwa ada sebuah konsekuensi dosa yang harus kita akan terima, dan itu mungkin ada yang pendek, ada yang panjang penyelesaiannya. Artinya pengampunan Tuhan tetap berlaku, tetapi konsekuensi daripada dosa itu bisa masih panjang, bisa pendek. Artinya saudara, kalau kita boleh renungkan, janganlah berbuat dosa. Hindarilah dosa. Dosa itu bukan hal yang menyenangkan. Menyenangkannya sesaat, tetapi penyesalannya selama-lamanya. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita tutup kitab 2 Samuel ini dengan satu iman kepada Kristus, bahwa kita tetap setia mengikut jalannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.